Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada kesempatan malam hari ini kita semua bisa bermuajahah, bisa hadir dalam kajian perdana yang bertempat di Masjid Mujadid Labuan Ratu 2. Semoga kehadiran kita di sini menjadi penyemangat untuk diri kita sendiri maupun kaum muslimin pada umumnya untuk senantiasa tawassul bil haq, tawassul bis sabr, saling mengingatkan tentang kebenaran dan saling mengingatkan tentang kesabaran. Salam dan salam kita semua agungkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepetunjuk beliau menghantarkan umatnya, para pengikutnya insyaallah ke jalan yang benar untuk meraih kebahagiaan di dunia hingga kelak di akhirat. Jalan hati Allah tentu saja karena waktunya ini mepet ya dengan maghrib. Jadi mungkin pada malam hari ini kita baru akan berkenalan dengan penulis ya, dari kitab yang akan kita kaji. Ini juga bisa Bapak Ibu jamaah sekalian dapatkan ya. Kalau bukunya ini memang mungkin di online ada atau tidak saya kurang paham, tapi dengan jilid dan cetakan yang lain ada. Sekarang juga sudah ada terjemahannya. Ini sedang kami pesan untuk menjadi contoh biar nanti kalau jamaah sekalian membeli bisa mencarinya ya, lewat toko online ya. Jangan ke saya, jadi kira Ustadznya dodolan. Tapi ini belum datang, kalau belum datang nanti kalau sudah ada mungkin pertemuan yang akan datang kita tunjukkan sehingga nanti sama-sama bisa menyimak ya. Karena kalau bentuknya kajian ini harus lebih fokus lagi ya, tidak hanya mungkin membawa buku catatan, tapi juga adalah buku pembahasan atau buku rujukannya itu sendiri, sehingga nanti insya Allah dapat faedah yang lebih besar. Kalau cetakan ini dari Darussalam ya, Kairo, itu 2 jilid ya, judulnya Al-Asbah wal Nadhair fi Qawaidi wa Furu'is Syafi'iyah, yang tulis oleh Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti yang lahir pada tahun 849 Hijriah dan beliau wafat tahun 911 Hijriah. Usia beliau itu sebenarnya tidak terlalu tua ya, hingga wafatnya hanya 61 tahun. Tapi yang luar biasa jamaah sekalian, dalam 60 tahun kehidupan beliau diisi kalau tidak belajar yaitu mengajar. Dan ini adalah jejak langkah para salafus saleh.
Mereka itu kalau tidak belajar, ya mengajar. Walaupun mereka juga ada sambilannya bekerja, sambilannya ya berupaya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, mencari maisahnya, iya. Tetapi kemudian mereka sibuk dengan agenda belajar dan mengajar. Oleh karena ini juga salah satu yang bisa nanti kita pelajari dan kita contoh. Jalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi beliau lahir di Mesir, ya. Dan dari namanya itu adalah salah satu, kalau di sini mungkin provinsi atau kabupaten, ya, Asyut, ya. Di Mesir nanti bisa dicari itu di mananya ibu kota Kairo. Beliau ini lahir tadi tahun 849 dan beliau memberikan banyak sekali peninggalan, ya. Jadi tidak hanya sekedar nama yang dikenal, tapi kemudian peninggalan berupa buku yang dipelajari sampai hari ini. Saking banyaknya buku beliau yang tercatat oleh para ahli sejarah, mereka sampai berselisih pendapat mengenai berapa banyaknya total seluruh buku yang ditulis oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Ada yang mengatakan 300 buah buku, ada yang mengatakan 600 buah buku, bahkan ada yang berani menjamin bahwa tidak kurang 900 sampai 1000 buah buku yang beliau tulis. Dan jangan bisa membayangkan bukunya zaman dahulu itu tidak hanya buku tipis yang kita kadang punya buku tulis saja. Berapa lembar sih buku tulis? Dibuat nulis kajian saja. Kadang 2-3 tahun enggak full ya. Betul ya? Tidak penuh-penuh, padahal sudah ketemu ustaz ini, sudah ngaji di ustaz itu, enggak juga penuh buku tulisnya, malah banyak kosongnya daripada tulisannya. Tapi beliau ini menulis ibaratnya buku dengan satu judul buku itu berapa jilid dikali tadi antara kisaran, ya kita ambil tengah-tengahnya 600 sampai 1000 judul. Di antaranya adalah Al-Asbaq wal Adhair yang kaitannya tentang fikihnya di mazhab Syafi'iyah yang nanti akan kita bahas ini. Jalan kepada Allah, ternyata beliau ini tumbuh menjadi seorang mu'allif, penulis, sekaligus menjadi ulama yang terkenal. Bukan ujuk-ujuk, bukan simsalabim, bukan tiba-tiba, bukan ibaratnya langsung jadi, tapi melalui proses yang sangat panjang. Dan itu bukan perjalanan yang mudah. Disampaikan dalam penjelasan awal mengenai nama beliau dan nasab beliau, bahwa beliau itu ternyata sudah ditinggal ayahnya pada umur 5 tahun 7 bulan. Jadi sudah menjadi yatim pada usia 5 tahun lebih. Kita bisa bayangkan bahwa seorang anak yang tanpa ayah itu, kalau belajarnya tentu saja nanti terkendala, khususnya duit. Dan itu menunjukkan betapa hebatnya sang ibu yang mengambil alih peran sang ayah. Dan juga nanti disebutkan ternyata beliau juga pihaknya, lingkungannya adalah lingkungan para pembelajar, ya, yang pada akhirnya itu memberikan peluang yang sangat besar kepada beliau untuk kemudian belajar, sehingga akhirnya menjadi ulama yang terkenal.
Kami sampaikan nama asli beliau adalah Abdurrahman bin Abu Bakar bin Muhammad bin Abi Bakar bin Umar bin Khalil bin Nasruddin Al-Qadri Ibnu Al-Ummah Al-Jalal bin Kamal bin Nasiruddin Al-Asyuti. Ayah dari Imam Asyuti sendiri ternyata bukan asli dari Kairo atau dari Mesir. Ternyata beliau ini asalnya dari Persia. Persia itu daerah Khurasan yang sekarang namanya itu Iran. Sementara ibunya ternyata punya keturunan dari Turki. Dan ini secara bangsa, ini memang Persia itu adalah bangsa yang besar, yang hebat, yang punya sejarah yang panjang, bahkan sebelum Islam datang. Begitu pula dengan Turki. Kalau Turki memang setelah Islam datang memiliki kemajuan yang besar. Dan beliau lahir ketika dalam kondisi perkembangan ilmu mazhab itu, khususnya dalam fikih itu berkembang dengan pesat. Salah satunya adalah dari Imam Asy-Syafi'i. Dan beliau nanti walaupun sudah mampu menjadi mujaddid sendiri, seperti nama masjid ini ya, menjadi seorang mujaddid sendiri dan mustahid, tapi beliau ternyata tetap mengikut di belakangnya, mengekor di belakangnya Imam Asy-Syafi'i. Maka beliau seringkali menyebut dirinya adalah Imam Jalaluddin As-Suyuti Asy-Syafi'i. Disampaikan dalam penjelasannya bahwa setelah umur 6 tahun itu beliau ditinggalkan oleh ayahnya. Beliau diasuh oleh seorang guru yang bernama Kamal bin Al-Umam. Kamal bin Al-Umam ini adalah seorang ulama besar yang ahli di berbagai funun al-ulum, cabang ilmu pengetahuan. Dan dari sejak kecil beliau berada di bawah didikan Kamal Al-Umam ini. Nah, ini juga penting untuk nanti kita pelajari, bahwa kalau ingin menjadikan ya generasi mendatang, anak-anak kita khususnya ya, untuk menjadi mereka calon ulama, tidak bisa lagi ditawar-tawar, kecuali menciptakan iklim dan lingkungan yang tepat untuk itu. Kalau tanpa dukungan dan kondisi iklim lingkungan yang akan mendukung sepak terjang perjuangan seorang calon ulama untuk belajar, akan sangat kecil kemungkinan dia akan tumbuh menjadi seorang ulama di masa depannya. Imam Syafi'i mengatakan, kakekku yang tertinggi, yang tertua, yang namanya Umaruddin, ini ternyata ahli ilmu, tapi bukan di ilmu hakikoh. Hakikoh itu ilmu yang terlihat, yang nampak, yang teorinya jelas. Tapi beliau itu ternyata ahli tasawuf. Di seorang sufi, kakeknya yang paling atas itu seorang sufi dan bahkan pendiri tarekat. Sementara kakek-kakek di bawahnya ini mereka semua memiliki pekerjaan dan profesi yang sebenarnya tidak berkaitan langsung dengan pendidikan. Ada mereka yang bekerja sebagai pejabat negara, mengurusi urusan-urusan pemerintahan. Ada juga yang mereka itu at-tujjar, mereka pedagang. Tetapi yang kakek pasnya beliau dan ayahnya beliau, syukurnya adalah ternyata seorang ulama yang bernama Abu Bakar tadi. Ayah beliau itu sebelum meninggalnya adalah seorang ulama, dan memang seakan-akan sudah menyiapkan bahwa kalau nanti aku meninggal dunia, ini anakku tolong dididik,
diajarkan berbagai ilmu agar nanti menjadi seorang ulama. Dan ternyata ini terwujud di kemudian hari. Beliau yang pertama 3 tahun setelah ayahnya wafat, beliau berhasil menghafalkan Al-Quran secara sempurna. Bahkan dikatakan Duna sama di sini sebelum usia 8 tahun sudah hafal 30 juz. Ini para santrinya sudah hafal ya 30 juz atau juz 30. Sudah ada di sini, saya dengar dari Ustaz Gofar yang sudah selesai ya, Ustaz Gofar ya. Alhamdulillah sudah selesai 30 juz. Ini penting sekali ini. Karena ini adalah sendi dan pokok. Dan masa lalu para ulama itu mulainya dari sini, dari menghafal Al-Quran. Nanti setelah dia menjadi menghafal Al-Quran, baru ditambahi ilmu-ilmu yang lain. Nah hari ini jamaah rahmati Allah, yang sering terjadi adalah menghafal Al-Qurannya di usia kasar. Ya, kita bahkan ada yang sudah bapak-bapak dengan PD-nya mencoba menghafal Quran. Pada ujungnya berhasil? Pasti berat. Ya. Maka di usia 7 tahun awal itu ya sebenarnya penting untuk anak-anak didiknya untuk menghafal Al-Quran, bahkan mungkin dari rahim ibunya. Ya, dikatakan beliau umur 8 tahun sudah menjadi penghafal Al-Quran. Kemudian dari 8 tahun sudah hafal Al-Quran, baru beliau diajarkan ilmu-ilmu bahasa. Ya, ada nahwu, ada sorof, ada ma'ani, ada balaghah, ada badi, dan semua ilmu yang berkaitan tentang ilmu dasar ini, yaitu ilmu bahasa. Karena ini nanti juga menjadi penguat untuk berdiri dan tegaknya ilmu-ilmu lain. Ya, tanpa ilmu bahasa yang memadai, ini bahkan bisa dikatakan mustahil seseorang akan menguasai ilmu agama dengan baik. Apalagi nanti dalam pembahasan beliau ini dalam kitab ini, nanti yang dimaksud dengan al-asbah wal nazair itu adalah di mana ada sebuah kata dia dengan kata lain itu mirip atau semisal maknanya, tapi mungkin nanti hukumnya berbeda. Ya. Atau justru nanti secara bahasanya itu seakan-akan berbeda, bertolak belakang, namun yang dimaksudkan ternyata sama. Nah ini kalau tanpa penguasaan bahasa dengan baik akan sangat sulit. Dikatakan dia diajari bahasa oleh Syekh Muhammad Al-Masdi. Kemudian dia juga belajar kitab Alfiyahnya Ibnu Malik. Yang mungkin pernah dengar kitab Alfiyah, dia ada kitab yang berisi 1000 bait tentang susunan atau teori bahasa Arab. Ya, yang memang ini menjadi buku wajibnya para santri untuk belajar bahasa. Kemudian dia belajar hingga usia 14 tahun belajar bahasa itu. Dari 8 sampai usia 14 tahun dia belajar bahasa. Bahkan disebutkan setelah usia 17 tahun dia sudah mulai aktif mengajar bahasa. Bayang. Jadi kita bayangkan 17 tahun itu kalau sekarang usia anak lulus SMA atau aliyah sudah bisa mengajar. Dan yang diajar itu bukan orang-orang biasa, orang-orang juga yang sudah memiliki pengaruh dengan masyarakat atau ulama. Ya, dia yang mengajari bahasa. Sembari itu dia menulis kitab. Kitab yang pertama berjudul Syarhul Isti'adah wal Basmalah. Ya, penjelasan tentang
kalimat isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan basmalah. Ini saja disebutkan beliau menulis kitab ini hingga ibaratnya berpuluh-puluh beratus-ratus lembar buku. Kita nggak bisa bayangin kalau kita suruh jelasin tentang isti'adzah, paling kita sebutkan itu adalah bacaan untuk mengusir setan, udah titik gitu kan. Kalau basmalah dia adalah bacaan untuk mengawali awal setiap perbuatan kebaikan. Jadi ini gitu Pak ya. Tapi kalau beliau tidak, beliau banyak menjelaskan dan lain sebagainya. Kemudian beliau belajar lagi dengan syekh namanya Syekhul Islam Alamuddin Al-Bulbulini. Di sini beliau sudah mulai belajar ilmu fikih. Ya, beliau belajar dari At-Tanqrih, ya, dari Al-Minhaj. Minhaj itu nanti kalau di fikih ada dua yang paling pokok untuk dipelajari, khususnya di mazhab Syafi'iyah. Yang pertama Al-Minhaj punyanya Imam An-Nawawi, dan yang kedua adalah Al-Minhaj punyanya Imam Al-Baydawi. Dan dua-duanya ini dari segi bahasanya itu berat banget, tapi beliau berhasil menguasainya, bahkan nanti kemudian membuat sadurannya, dan pada akhirnya nanti akan mempermudah bahasa yang sulit itu menjadi bahasa yang lebih mudah dipahami dalam kitab ini, karena beliau menyadari bahwa pembahasan para ulama di masanya itu sangat sulit untuk dipahami oleh masa setelahnya. Maka kemudian dia membuat ini, nanti kalau dalam bahasa sekarang namanya ensiklopedia, dengan bahasa yang lebih mudah dipahami, diisi dengan berbagai bentuk kaidah-kaidah. Nanti sudah ada contoh-contohnya, sudah ada dalil-dalilnya, sehingga penerapan dan pemahamannya itu lebih mudah lagi. Kemudian kita belajar lagi dengan syekh namanya Taqiyuddin Samnani Al-Hanafi. Ternyata beliau juga ini belajar dari ibaratnya kelompok lain, Pak. Nah, kalau kita bahasnya gitu, yang sebenarnya mazhab Syafi'i, tapi beliau belajar dari ulama mazhab Hanafi. Dan pada masa itu belajar lintas kelompok ini hal yang biasa, bahkan lumrah, bahkan itu didorong oleh para ulama. Misalnya kalau ada yang ulama Syafi'i meminta murid-muridnya itu sana belajar ke ulama Hanafi, ke ulama Maliki, karena yang ibaratnya ada di zaman atau di atasnya Imam Syafi'i, Maliki dan Hanafi. Sementara yang bawahnya lagi Hambali tidak hanya meminta untuk belajar kepada dirinya, tapi untuk meminta dia mengajar belajarnya itu kepada guru-guru Imam Syafi'i atau murid-muridnya Imam Syafi'i, terus ke atasnya Imam Malik dan Imam Hanafi. Jadi kalau hari ini ada, dan ini ada Pak, ada yang kalau ngaji bilangnya jangan ngaji kecuali di kelompok kita ya. Ini berarti kurang jauh mainnya. Ya Pak ya, kurang jauh mainnya, kurang jauh juga ini tadi. Ya jadi biasa saja kita antar kelompok belajar. Walaupun nanti ditemukan perbedaan, ya biasa saja, namanya manusia kok. Pendapat dua kepala jelas tidak bisa dijadikan satu kepala, ya sudah. Maka beliau belajar hadis dan bahasa Arab lagi dengan ulama Hanafi. Dasarnya sambil beliau juga menyetorkan hafalan alfiyahnya kepada syekh ini, ya, Taqiyuddin Samnani ini. Terus sampai berikutnya beliau juga belajar tentang Syekh Saifuddin Al-Hanafi. Ini juga dia dari kelompok Hanafi, dia juga belajar tentang beberapa keilmuan. Beliau juga belajar dari
Muhyiddin Al-Hafizi. Dia belajar ilmu tafsir, ilmu usul, Arabiyah, ma'ani dan lain sebagainya. Jadi total general, kurang lebih beliau sendiri mengatakan, saya tidak pernah bisa tahu berapa guru yang saya pernah belajar. Yang jelas di atas 100 kata beliau. Tapi ulama yang kemudian meruntutkan dan mencatat berapa banyak guru yang didatangi oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti, menuliskan kurang lebih 150 guru. Dan Bapak Ibu jamaah sekalian harus pahami, kalau dulu orang belajar ke guru itu tidak sebulan sekali kayak gitu. Habis itu pindah ke mana lagi, pindah ke mana lagi, atau ke guru lain. Tidak, tapi dia ke satu guru itu sampai ibaratnya yang kalau guru itu punya buku dikatamin selesai. Baru pindah ke guru lain, baru pindah ke guru lain. Bahkan disebutkan ada yang satu guru itu beliau duduk di depannya selama 4 tahun. Oh, bayangkan. Jadi tiap hari ya ke guru itu. Begitu selesai ibaratnya dapat ijazah. Kalau kami ijazah itu ya, baru beliau pindah ke guru yang lain. Ya, jadi 150 guru beliau belajar. Dikatakan total beliau ini belajar dari memang negerinya yaitu Mesir, beliau pindah ke Hijaz itu Mekah, Madinah dan sekitarnya. Beliau pindah lagi ke Yaman, beliau pindah lagi ke Syam, bahkan beliau sampai ke India dan Maroko. Nah, makanya benar kalau kita hari ini kok dikit-dikit tak mampu menerima perbedaan karena kurang jauh belajar. Kita dari belajar sampai ke mana? Maroko, sampai ke India. Pokoknya kalau zaman dulu orang ketemu dirinya siapa di sebuah negeri didatangin sampai dia dapat puas dia dengan ilmunya itu, baru menggeser ke tempat yang lain belajar. Nah, ini juga harus menjadi dorongan semangat bagi kita. Yang pertama, tidak ada namanya seorang murid kok beda-bedain guru, apalagi murid kok malah nyeleksi guru. Jadi gurunya apik, checklist. Jadi gurunya nggak apik, silang, terus tinggalin. Ya, kapasitas kita apa kira-kira? Ya, jamaah sekalian mati Allah. Nih, kemudian yang berikutnya, jadi secara total beliau ini ahli di bidang yang pertama adalah tafsir, ya. Bahkan beliau nanti dengan namanya Imam Jalaluddin juga, namanya Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Beliau nulis kitab tafsir yang namanya kitab tafsir Jalalain. Yang sering dipelajari Jalan Lain, ya. Itu mereka berdua, Jalaluddin As-Suyuti sama Jalaluddin Al-Mahalli ini jadi kitab tafsirnya yang umum juga dipakai di pesantren. Karena memang modelnya untuk menjelaskannya itu singkat, padat, dan jelas. Enak nanti untuk awal-awal belajar tafsir, untuk belajarnya jangan untuk kasih dulu, tapi dari jalan lain ini, tafsir jalan lain. Karena dari dua jalan ini, makanya jalan lain. Nah, beliau ahli di bidang tafsir. Dia juga ahli di bidang hadis dan ahli di bidang fikih. Ini yang paling nanti mengangkat nama beliau di tengah-tengah para ulama besar lainnya adalah di bidang fikih. Kemudian di bidang bahasa, nahwu, ma'ani, bayan, badik. Bahkan beliau ini di bidang bahasa juga menulis, Pak, tentang al-asbah wa nadhair. Tapi di dalam bidang bahasa. Jadi ensiklopedia tentang bidang bahasa. Ini juga beliau menulis dengan judul yang sama, tapi dengan pendekatan yang berbeda. Kemudian beliau juga ahli di bidang faraid. Faraid ini ilmu bagi waris. Dan hari ini masalah itu sudah langka, Pak. Hari ini lebih langka lagi. Ya, yang ahli bidang faraid
ngitung-ngitung bagian waris untuk epiro ini hari ini langsung. Tapi perlu nih beberapa santri kita, ini saya saran buat Ustadz Jofar, dipilih yang mampu tidak hanya nanti kira-kira ini kuat hafalannya, tapi juga bisa ngitungnya, bisa ngitungan ya, matematika maksudnya. Nanti dikirim ke Jawa ada Ustadz kenalan saya itu yang ahli bidang faraid. Dia belajar duduk di situ mungkin setahun gitu, nanti pulang jadi ahli faraid untuk berwajibah. Ini penting kita untuk spesialisasi keilmuan ini penting hari ini. Ya, apalagi yang memang ilmu berat. Bahkan yang luar biasa beliau juga ahli dalam bidang kedokteran. Azan. Oke, baik. Oke, demikian dulu sementara, kita nanti dengarkan komandan azan terlebih dahulu. Kita lanjutkan sedikit sebelum nanti kita tutup kajian khusus malam hari ini. Jadi yang disampaikan beliau ini ahli ya di berbagai cabang keilmuan Islam. Beliau mengatakan warazaqtu at-tabakhura fi sab'ati ulum. Aku telah diberikan rezeki untuk menyelami ya di dalam 7 ilmu. Itu tafsir, hadis, fikih, nahwu, ma'ani, bayan, badi, ini semua ilmu bahasa. Bahkan juga beliau memahami ilmu filsafat ya untuk menghadapi para filsuf yang ketika itu memang sudah mulai bermunculan ya, karena memang sebuah keniscayaan kita harus mengetahui ulum agama maupun ilmu umum sebagaimana juga ahli dalam bidang kedokteran. Kemudian ahlaknya beliau ya, ahlaknya dari Imam Suyuti dikatakan dia afifan ya, orang yang sangat mulia, tawadu ya, kariman. Beliau juga ini adalah orang yang dermawan ya, suka berbagi, suka memberi, sholihan ya, jelas beliau juga adalah orang sholih, taqiyan yang bertakwa kepada Allah, qani'an, tidak mengharapkan ibaratnya itu keduniaan ya. Bahkan di akhir hidupnya nanti ketika beliau ini sudah mulai sakit, beliau itu sakit di persendian sebelah kiri tangan beliau ini sakit cukup parah ya. Dikatakan itu karena menopang beliau ketika menulis ya, mungkin saking banyaknya nulis, nulis kanannya ini, tangan kirinya ini menopang badannya sehingga kemudian beliau sakit di dalam persendiannya. Karena zaman dulu kita bayangkan membaca dan menulis, apalagi kalau malam hari itu kan hanya pakai apa ya, lampu kuplik itu ya. Sekarang kalau kita ini terang tapi nggak ada yang membaca. Dulu itu gelap tapi mau membaca gitu ya. Makanya kan katanya kan kenapa orang dulu namanya bukunya pakai kertas berwarna kuning, jadi kitab kuning itu karena kalau terkena pancaran api itu lebih mudah terlihat terbaca daripada kertas putih. Walaupun mungkin ya kertas putihnya juga mungkin dulu belum ada, wallahu a'lam. Jadi beliau ini adalah orang yang wara ya, yang tidak mengharapkan bantuan. Bahkan di akhir hidupnya tadi beliau tinggal di namanya Raudhatul Mikyas di daerah Mesir. Beliau menyendiri sambil terus menulis. Dan kitab Al-Asbaq wa Nadha'ir ini adalah salah satu kitab terakhir beliau yang beliau tulis. Ya, sembari dalam pengasingannya. Kita bayangin ini, ada orang yang sudah dalam posisi terkenal, posisi atas, orang sudah mulai kenal dia, orang sudah mulai ibaratnya itu menyegani dan menghormati keilmuannya, malah kemudian dia mintir karena takut dengan yang namanya kepopuleran.
Nah, itu penyakit yang berbahaya. Kalau orang sudah populer, sudah terkenal itu, hatinya itu bisa berubah. Maka beliau menjaga itu. Apalagi ketika itu para penguasa secara umum memang sangat memperhatikan para ulama dan mereka memang memberi bantuan, dan ditakutkan oleh beliau juga kalau nanti sibuk menerima bantuan dari penguasa, akhirnya tidak fokus di dalam upayanya belajar dan mengajar, khususnya menulis kitabnya. Oke, yang terakhir sakit dan wafatnya tadi ya. Beliau ini ketika sudah usianya senja, sudah 50 akhir masuk ke 60, beliau ini mengasingkan diri di rumahnya beliau di Raudatul Miqyas. Di sana beliau sibuk untuk menulis kitab-kitab hingga akhirnya wafat di tahun 911 di usia 61 tahun. Sekarang kita hitung-hitungan, Pak. Beliau mulai belajar itu umur 5 tahun, Pak. Setelah justru tinggal oleh ayahnya, langsung dititipin ke ustadz, ibaratnya syekh itu, dititipin untuk belajar. Dan kemudian berakhirnya beliau masa belajar dan mengajar itu di usia 61 tahun. Berarti berapa tahun, Pak, beliau ini belajar? Berapa? 56 tahun. Tanpa henti ya, Pak. Nggak kayak kita tadi sebulan sekali kajian. Atau nanti saya takutnya ininya masih bagus, jamaahnya enggak betul. Biasanya begitu, tapi kalau di sana, kalau di sini ya nggak tahu. Kita nanti baru bahas berapa pembahasan kitab, jamaahnya sudah bubar. Ini yang bahaya. Maka ayo kita ambil diri semangatnya. Beliau ini luar biasa itu. 56 tahun belajar dan mengajar tidak ada hentinya. Sampai bisa nulis kitab, itulah di 600 kitab saja. Berarti bagaimana cara beliau itu ibaratnya menghabiskan hari-harinya dalam kebaikan. Ya. Oke, dan ketika beliau wafat, ini malam Jumat ya. Insya Allah kalau orang baik itu memang di hari-hari baik juga malam Jumat 19 Jumadal Ula di rumahnya beliau dalam kondisi yang amat sangat sederhana, jauh dari publisitas, jauh dari ketenaran. Tetapi ketika beliau meninggal itu seakan-akan orang tahu dan datang untuk kemudian mengurusi dan mensolatinya. Dikatakan sampai puluhan hingga ribuan, puluhan sampai ratusan ribu orang yang mendatanginya untuk mensolatinya. Sampai kemudian murid-muridnya di Damaskus juga mensolat goibkan. Nah, ini tandanya insya Allah beliau adalah orang soleh dan orang-orang yang mendapatkan keberkahan dalam hidupnya. Nah, terakhir dia ada niatan kenapa dia menulis kitab ini. Dia katakan jama'tu min hadan naw'i jumu'an. Aku ini mengumpulkan dari materi fikih ini. Ya, dari tadi dia belajar fikih itu kisaran umur belasan tahun, 17 tahun lah itu. Sampai kemudian dia mencapai umur 60 tahun itu, dia sudah mendapatkan materi ini banyak sekali. Jumu'an wa tatabba'tu nadha'irul masail usulan wa furu'an. Dan kemudian aku dapati bahwa ini ada yang sifatnya cabang, yang pokok, dan ada yang sifatnya furu', ya, yang cabang, yang pokok maupun yang cabang. Usulan wa furu'an. Usulan itu cabang, pokok, dan furu'an cabang. Hatta awaitu min dalika majmu'an jumu'an. Sampai kemudian
aku ingin membuatnya menjadi satu kumpulan tersendiri, mana yang pokok dan mana yang usul atau mana yang furu. Wa anggaitu fihi ta'alifan latifan la maqtu'an fadluhu. Dan kemudian aku mulai menuliskan, ya, dalam sebuah kodifikasi yang ringkas untuk mudah dipahami, tapi keutamaannya tidak akan pernah terputus. Nah, ternyata tulisan beliau ini benar-benar menjadi doa yang dijabah oleh Allah. Beliau mendapati ilmu-ilmu tentang fikih dari para masyayiknya, dari para gurunya, yang saking banyaknya ada di dalam pikirannya. Kemudian beliau menuliskan ulang untuk kemudian bisa lebih mudah lagi untuk difahami oleh generasi setelahnya, termasuk kita hari ini. Dikatakan oleh para ulama mengenai hal ini bahwa kesadaran akan luasnya ilmu fikih yang beliau pelajari selama masa hidupnya membuat beliau berpikir bahwa pembahasan fikih harus lebih dipermudah, harus lebih diperingan dan mudah untuk diringkas dan didiskusikan. Maka ini akhirnya lah jadi kitab Asbah wal Nadhair. Yang kami sampaikan ini dari berbagai catatan bahwa kenapa nanti kita mulai belajar Asbah wal Nadhair. Yang pertama, untuk membantu dalam memahami hakikat fikih. Hari ini kita kalau dengan fikih aja harus mumet mesti. Sebenarnya apakah fikih itu mumet atau rumit atau isinya hanya debat antara kelompok ini kelompok itu yang akhirnya nanti umat berpecah belah gitu kan, dan lain sebagainya. Padahal ada sebenarnya nilai fikih itu sendiri dan apa hakikat dari fikih justru menjadi nomor satu, bukan memecah belah. Maka kemudian kita belajar untuk mengetahui, ya. Kemudian yang kedua, untuk memudahkan dan memahami serta lebih gampang lagi menghafalkan hukum-hukum Islam. Ya, kita nanti jadi mudah memahami, mudah menghafal hukum-hukum Islam. Ya, ahkamul khamsah yang wajib, sunnah itu nanti dalam turunannya seperti apa dikaitkan dengan qawaid fiqhiyah, qawaid usuliyah dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, untuk memungkinkan menetapkan hukum pada masalah-masalah yang itu tidak ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan itu banyak permasalahan, Pak. Masa itu saja sudah banyak permasalahan yang tidak ada pembahasannya dalam Al-Quran dan Sunnah, apalagi hari ini. Karena makin banyak lagi persoalan yang muncul. Dan itu harus dirumuskan. Memang yang merumuskan adalah para ahli fikih. Nah, ahli fikih yang untuk merumuskan gimana? Ya pakai pakem rumus, kayak orang mau menghitung apa di sebuah hitungan harus ada rumusnya kan, rumus matematikanya itu gimana gitu, rumus fisikanya itu gimana. Nah, akhirnya dengan rumusan ini nanti lebih mudah untuk membahas dan menetapkan hukum baru yang mungkin secara eksplisit tidak detail dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang keempat, menjadi dasar dalam melakukan analogi. Nah, kalau sekarang pembahasannya adalah kias. Nanti banyak permasalahan yang kemudian perlu analogi dan kias. Tapi tidak setiap kias itu makbul, diterima. Kias yang seperti apa yang diterima? Ya, kias yang benar, yang sahih, bukan kias yang karepe, ya, atau kias yang semau gue. Nah, tapi kias yang tadi ada tatanan bakunya, ada rumusnya dan lain sebagainya. Pasti kita tahu dari sumber hukum Islam, kias itu menempati posisi 3-4, Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan kias. Maka bagaimana penggunaan kias nanti akan dijelaskan. Yang kelima, dia adalah alat untuk memahami dan menerapkan hukum Islam secara lebih luas, lebih lengkap, dan lebih sistematis. Maka dalam kitabnya nanti ada 7 pembahasan utama
Yang pertama adalah yang kaitannya tentang kaidah-kaidah penting di dalam fikih yang bisa diterapkan di semua hukum Islam. Nanti hukum Islam dilihat dari situ. Kemudian yang terakhir, untuk memudahkan para pengkaji ilmu fikih dalam menjawab problematika hukum fikih yang muncul belakangan dengan lebih mudah dan lebih ringkas. Jadi ini untuk bapak-bapak khususnya, pertama jangan membayangkan akan sulit dulu. Tapi memang akan ada kendala. Tapi insya Allah pelan-pelan kita akan coba uraikan masalahnya di fikih yang selama ini kita nggak ngerti itu apa. Kenapa kok para ulama itu berbeda pendapat? Apa yang melatar belakangi perbedaan itu? Dan bagaimana kita menyikapi perbedaan itu? Di mana posisi kita? Apalagi sebagai orang awam dan lain sebagainya. Nanti insya Allah kita akan belajar sehingga akhirnya menyadari ilmu Islam itu memang benar-benar rahmatan lil alamin ya. Menjadi rahmat bagi semesta alam. Harapannya begitu. Demikian bisa kami sampaikan sebagai awal untuk membahas kitab Al-Asbah wa Nadha'ir fi Qawaidi wa Furu' Syafi'iyah yang ditulis oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Insyaallah asal pertama mengenai pembahasan apa itu Al-Asbah dan apa itu An-Nadha'ir secara lughatan wa istilahan akan kita bahas di pertemuan yang akan datang bulan depan insyaallah. Semoga kita diberikan kesehatan, panjang umur dan keberkahan dalam hidup untuk juga mengikuti jejak dan langkah dari para ulama terdahulu, khususnya yang ditunjukkan oleh Imam As-Suyuti, di mana hidupnya dipenuhi dengan keberkahan ilmu, dengan belajar dan mengajar hingga akhir hayatnya. Wallahu a'lam bishawab. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf pada Allah Subhanahu wa taala, kami mohon ampun. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang jawab? Untuk sanjungan dari sesi tanya jawab, di sini kami menyiapkan dua pertanyaan saja untuk mengingat waktu sudah cukup malam. Silakan bagi para jamaah yang ingin bertanya diberikan kesempatan. Jadi silakan. Ini satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amal saya ilmu saya di daerah tadi atau sesudah yang kitab ini dijual dari dua sekali. Terima kasih. Ya, jadi beliau ini hidup di, kalau abadnya abad 15-an. Jadi 15 Hijriah abadnya. Jadi dari 8 ke 9. Tapi kalau dari ininya 1445. Jadi abad ke 15 Hijriah. 15 Masehi. 1445 Masehi. Jadi abad ke-15. Jadi kalau dilihat dari masa lahir dan wafatnya itu beliau termasuk tabi'ut tabi'in. Terus soal buku nggak ada gimana. Makanya nanti ini kalau iya kami cobain satu itu karena
Kalau di apa namanya online itu harganya beda-beda, kurang lebih 200-an, antara dari 170 sampai 200 ribuan. Ini kami pesan, ternyata adanya malah karena penerjemahnya itu dari Aceh. Itu ada di Aceh, tapi di Shopee juga ada nanti dari yang lain, daerah lain, tapi kami pesan kemarin dari Aceh, itu belum datang. Nanti kalau ada yang mau silakan langsung aja ke Pak Sugeng untuk sama-sama dipesan, tidak usah lewat saya, nanti silakan dibeli untuk kita belajar bersama, ataupun nanti kalau di rumah dibaca-baca. Masih cukup ya? Ada lagi? Baik, ada yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit dari Balai Pintar dan Malaysia. Yang saya tanyakan, seberapa pentingnya kita mempelajari usul ini daripada ilmunya kami. Kemudian yang kedua, sebelum kita mempelajari ini, adakah dasar-dasar yang harus kita pelajari supaya kita bisa menerima pemahaman ini, atau mungkin jangan-jangan ada sesuatu yang seharusnya kita lebih utamakan dan kita perlu mempelajari. Oke, terima kasih. Yang kedua dulu ya. Jadi yang paling penting sebenarnya belajar ini ilmu alatnya dulu. Karena ini kita langsung bahas kita baca kita. Ilmu alatnya itu bahasa Arab. Dan mungkin ya perlu ada pembelajaran khusus tentang kita mempelajari bahasa Arab. Sebenarnya untuk membuka semua buku, membahas semua buku, kalau kita sudah punya ilmu alatnya, bahasa Arab itu ya semua akan terbuka dengan sendirinya. Tapi tentu saja untuk memahaminya perlu bimbingan yang sudah pernah belajar sebelumnya kitab tersebut. Sebagaimana Imam Suyuti ketika beliau ingin sudah pun belajar alfiyah dari dari beliau sendiri belajar gitu ya, beliau tetap kemudian membacakan ulang di depan syekh, di depan guru, untuk kemudian kalau ada koreksian atau ada makna yang salah dipahami kemudian bisa dibenarkan, walaupun beliau sendiri sudah hafal dan menguasai itu. Sebagaimana Imam Syafi'i juga ketika belajar kitabnya Al-Muwatta' Imam Malik, beliau sudah khatam itu kitabnya Al-Muwatta' Imam Malik, sudah hafal di luar kepala, tapi beliau sengaja datang ke Madinah, belajar langsung ke Imam Maliknya dan mengulang dari awal lagi. Kalau sekarang ibaratnya seorang hafid Al-Quran sudah hafal 30 juz, kemudian kalau ingin sanad ya, ingin nyambung bacaannya, dia akan duduk lagi supaya membenarkan yang mungkin bacaan keliru, supaya tidak mungkin, dan nanti sebenarnya cara membacanya sudah sesuai belum, sudah dengan sanadnya. Jadi memang ilmu alat ini menjadi sebuah pokok untuk kita belajar bersama. Tapi karena kondisinya nggak memungkinkan ya Pak ya, kita belajar tentu saja kalau ilmu alatnya ini jadi masing-masing. Nah, kalau bapak-bapak, ibu-ibu mungkin ada kajian khusus baca Al-Quran, atau sekarang lewat webinar bahasa itu kan banyak, bisa diikuti. Tapi kalau kemudian apa urgensinya, ini sangat penting, bahkan penting ini daripada belajar fikih, karena sekarang kita itu sudah langsung masuk ke fikih dulu Pak, dimana fikih itu kan sebenarnya hasil produk. Ibaratnya kita itu ada posisinya di pasar, melihat barang-barang yang sudah dikeluarkan oleh pabrik. Misalnya jenisnya adalah sepatu, jangan Pak Sugeng ini sepatu.
ada sepatu apa jenisnya, Pro ATT, Bata, itu kan pasti yang kita dapati karena sudah produk itu ya produknya ATT sama Bata sama apa lagi, Neckerman, terus beda. Tapi kita nggak pernah tahu kenapa dia beda, sehingga kita akhirnya sibuk untuk membandingin produk yang beda itu tanpa tahu kenapa ini beda. Nah, kalau kita belajarnya dari sini, nanti akan dikasih tahu ini ibaratnya pabriknya usul fikih itu dan qawaid fikih dan qawaid usuliyah itu nanti ibaratnya adalah pabriknya. Di pabrik itu seperti apa sih, bahannya itu apa, kemudian tambahannya apa, sehingga kemudian kok yang pabriknya ATT mengeluarkan produk yang ATT yang beda dengan produknya Neckerman dan Bata tadi. Nah, kita kan nggak pernah, ada jarang dibawa masuk ke pabrik. Seringkali para asatid kita atau kiai kita, karena memang juga nanti ada memang mau nggak mau keterbatasan waktu ya, dan keterbatasan kemampuan untuk menangkap pembelajaran. Ya mereka memang tahunya hanya ditawarkan produknya ini, kamu pakai sepatu ini atau sepatu ini. Tapi bagi orang yang punya jiwa pembelajar dan pembandingan, maka dia perlu dibawa ke pabriknya itu untuk mengetahui asal muasalnya itu terjadinya perbedaan produk itu apa. Oh, ternyata ayatnya mungkin sama, tapi sudut pandangnya berbeda, pemaknaannya berbeda, kemudian ngambil diksinya berbeda dan lain sebagainya. Jadi Anda tahu, oh bedanya di produk itu bukan berarti beda bahannya sama-sama karet misalnya gitu ya, kalau sepatu karet, tapi ternyata karena tahapan-tahapan dan tambahan-tambahan di dalam pabrik masing-masing itu berbeda akan menghasilkan produk yang berbeda. Ditambah lagi memang si pemilik pabriknya itu punya pandangan yang berbeda. Saya pengen bikin sepatu itu yang stylish gitu kan, saya pengen yang kokoh, yang kuat dan lain sebagainya. Kayak misalnya Imam Syafi'i kan terkenal dengan kehati-hatiannya Pak ya. Maka nanti dengan pandangan kehati-hatian beliau saja akan mengakibatkan banyak hukum yang berbeda dengan mazhab lainnya, karena hati-hatinya beliau itu yang beliau jadikan sebagai kebijakan awal. Nah, kita kalau nggak paham tentang kebijakannya Imam Syafi'i dan para murid-muridnya akan menyatakan bahwa produknya Imam Syafi'i ini mungkin elek atau nggak bagus atau ya masih dipakai gitu kan. Nah, maka ini penting sekali menurut saya. Maka ini yang kami coba tawarkan kepada panitia ketika meminta apa temanya untuk kita bahas ini dari sini justru. Saya yakin nanti dalam pembahasan yang nanti kita bahas, nanti hukumnya ini, hukumnya itu akan muncul di pembahasan fikihnya. Tapi kemudian sebelumnya pasti akan bahas kenapa kok bisa muncul produk hukum ini, apa dasarnya, apa pertimbangannya, dan lain sebagainya, sehingga kita nanti akan memiliki wawasan yang lebih luas, tadi komprehensif, lebih mendalam dan lebih lebih kompleks. Itu Pak. Mungkin kenapa ini urgensinya seperti itu, tetapi harusnya ini ya kita mulai dari menguasai ilmu alatnya. Tapi ya kami bantu sembari nanti juga mungkin dari terjemahannya teman-teman juga, bapak juga bisa sambil membaca sendiri, sambil nanti mungkin bertanya dengan para asatid lainnya juga.